Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بالخير. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Bisa kita duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan salat fardu zuhur insya-Allah yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari yang mulia ini tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis daripada bab birrul wal wasilah, daripada bab hadis tentang menghubungi silaturahmi. Silaturahmi ini sangatlah penting. Silaturahmi ini banyak manfaatnya. Maka jangan sekali-kali kita untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Silah artinya hubungan, rahmi adalah kasih sayang. Maka orang yang selalu menghubungkan, yang menjalin hubungan silaturahim atau silaturahmi, maka dia selalu menjaga hubungan kasih sayang. Silaturahmi ini bukan sesama kita manusia umat muslim saja. Kita dengan orang lain yang berbeda agama pun juga ada hubungan silaturahim kita. Akan tetapi berbedanya nanti dengan adab kriteria yang sudah dianjurkan oleh syariat Islam. Maka salah satu hadis yang kita baca dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya yang pertama an Abi Hurairah. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis ini adalah hadis daripada riwayatnya Imam Rawihi Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasilu rahimahu." Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ingin mencintai, siapa yang ingin, kata Rasulullah, man ahabba, siapa yang ingin mencintai, ayyabsuta alaihi rizqihi, bahwa Allah lapangkan, Allah luaskan rezekinya, dan bahwa Allah baguskan segala sesuatu pekerjaan atau yang ia lakukan, falyasil rahimah, maka segeralah, maka ia lakukanlah untuk menghubungi silaturahim. Jadi ini salah satu faedah kita menjalin hubungan silaturahim. Kata Rasulullah, siapa yang ingin Allah curahkan rezekinya, siapa yang ingin Allah bukakan pintu rezekinya, maka dia selalu menjaga hubungan silaturahim. Ini jelas nih. Dalam kajian hidup dunia ini saja kita, semakin banyak kita berkenalan dengan orang, semakin banyak kita dekat dengan orang, maka semakin murah rezeki kita. Waqi'iyahnya, realnya memang terjadi kita di dunia ini. Coba kita banyak teman, kita memiliki banyak teman. Ketika nak jam makan siang, teman tadi ngajak kita nelfon, ayo makan siang di mana kita? Ini salah satu rezeki ini. Jumpa lagi dengan teman yang besok, dengan semakin banyak kenalan, maka semakin murah rezeki kita. Ini jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada salah seorang sahabat kita mungkin dia memiliki hajat, dia memiliki niat melakukan niatnya itu untuk memberi sedekah kepada orang, memberi sedekah kepada teman karib sahabat. Ingat dia akan diri kita, langsung dia menghubungi kita. Ini maksud daripada hadis. Pokoknya betul, kalau kita menghubungi silaturahim, pasti akan Allah murahkan rezeki kita dan Allah mudahkan segala urusan kita. Aturannya urusan kita susah. Nak ngurus ini payah, nak ngurus itu payah. Tapi kalau punya teman orang dalam, akan ada bahasa sekarang, kalau punya orang dalam, itu sangat mudah urusan kita. Kita antrian di satu buah kantor umpama, di satu kantor kita antrian untuk mengurus sesuatu yang kebutuhan kita urus. Kalau menurut aturannya kita masuk daftar jam 9, nanti selesainya jam 4. Jam 4 saking banyaknya orang atau memang urusannya yang berbelit-belit di kantor itu. Tapi ketika kita banyak punya teman, banyak menjalin hubungan silaturahmi dengan teman, melihat kita duduk di antrian seperti itu, teman melihat, itu si fulan, kamu mengapain ke sini? Saya ngurus ini. Oh, ini lama nih. Nanti kamu bisa selesai jam 4 ini. Ayo ikut saya. Ikut dengan dia jalur belakang. Jalur belakang sebentar saja selesai. Tapi ingat, jalur belakangnya ini jangan macam-macam pula maknanya nanti nih. Jalur belakang kalau dengan riswah sogok haram jadinya. Tapi kalau dia dengan jalan maunah nak membantu kita, ayo dengan saya saja ikut. Ini urusannya saya semua yang memegang masalah ini. Ayo ikut saya. Ikut dengan dia cuma 5 menit saja selesai. Ini saya. Kita sendiri pasti pernah mengalami hal yang seperti ini. Tapi ingat, masih dalam konteks tidak merugikan orang. Tapi kalau kita diajaknya ke belakang tapi justru untuk menutup nomor orang atau justru merugikan orang, ingat itu juga haram. Ya, menutup jadwal orang, menutup waktu orang atau merugikan orang lain, ini haram. Tapi ini tidak ada saling merugikan. Kita diajaknya, yuk ke dalam, ini urusan ini bagian saya nih, ini ujung masalah ini dengan saya nanti, ayo ke saya saja, selesai masalah. Ini di dunia, ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah berteman, perbanyaklah hubungan silaturahim. Ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di akhirat ketika semua manusia sibuk mempertanggungjawabkan amal kebaikan dan keburukannya, si fulan, nafsi nantilah di sana sendiri-sendiri kita. Tak ada di antara kita yang sibuk dengan urusan orang lain, tidak. Kita sibuk dengan urusan kita. Tetapi dengan kita dekat ulama, kita dekat dengan Rasulullah, maka Nabi seenaknya nanti memberi syafaat kepada kita. Itulah makna syafaatil uzma, syafaat bantuan. Itulah Nabi nanti membantu kita dengan mudahnya. Oh, si fulan dia sering bersalawat kepadaku. Oh, si fulan dia sering menghidupkan sunnahku. Oh, si fulan dia Senin puasa Khamis. Oh, si anu dia sering salat tahajud. Oh, si anu, akhirnya Allah berikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Maka oleh karena itu, inilah maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin agar Allah murahkan rezekinya dan agar Allah mudahkan segala urusannya, falyasil rahim, maka hubungilah selalu silaturahim. Jangan pernah memutuskan hubungan silaturahmi kita. Jadi begitu pentingnya dengan siapa-siapa saja, walaupun dengan murid kita, mahasiswa kita, anak kita, menantu kita, keluarga kita, tetangga kita, jiran kita, tetap hubungi silaturahim. Berbeda agama, ya tidak ada masalah dalam berbeda agama. Tetap kita harus tegur sapa. Ingat salah seorang cerita daripada salah seorang wali min auliyaillah sallallahu min awliyaillah. Bagaimana salah satu dari riwayat itu ketika itu diceritakan, kalau tak salah Hasan Al-Basri dalam cerita itu, beliau bertetangga dengan orang non-muslim. Dengan orang non-muslim beliau bertetangga. Beliau tinggal di bawah, orang non-muslim di atas tinggal. Dah lebih 10 tahun bertetangga dengan orang non-muslim, beliau bagus muamalahnya. Karena Hasan Al-Basri ini keluar rumah subuh, nanti masuk rumah ba'dal isya. Ini kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau rahimahullah. Setiap saat seperti itu. Suatu ketika Hasan Al-Basri sakit beliau. Tak ada keluar rumah selama 3 hari. Tak ada Hasan Al-Basri keluar rumah. Orang non-muslim yang di atas sana penasaran, ada apa yang terjadi dengan Hasan Al-Basri? Kok Hasan Al-Basri tak keluar rumah?
Ada apa dengan dia? Ditanya dengan tetangga yang lain, ternyata Hasan Al-Basri sedang sakit. Sakit Hasan Al-Basri, sakit yang parah, maka dia tidak keluar daripada rumahnya. Maka satu ketika orang non-muslim yang tinggal di atas rumahnya itu berniat untuk menjenguk, menziarahi Hasan Al-Basri yang di rumahnya. Ketika didatangi Hasan Al-Basri, ketika dijenguk Hasan Al-Basri, terkejutlah orang non-muslim tadi pas memasuki kamarnya Hasan Al-Basri. Kenapa? Ternyata kamar Hasan Al-Basri itu sejajar dengan toiletnya orang non-muslim di atas sana. Dan toiletnya itu bocor. Dan bocornya itu pas jatuhnya di tempat tidurnya Hasan Al-Basri. Ini akhlak seorang muslim. Pas jatuhnya di kamarnya, di tempat tidurnya Hasan Al-Basri. Akhirnya seorang non-muslim jadi terkejut dia. Semenjak kapan bocor ini? Dari kapan jatuhnya kotoran busuk baun itu yang ada ke kamar kamu ini? Kata Hasan Al-Basri, lebih daripada 10 tahun. Lebih 10 tahun yang ia tanggung. Tapi kata Hasan, kata orang non-muslim, kenapa engkau tak pernah mengeluh? Kenapa engkau tak pernah katakan apa-apa? Untuk apa saya mengeluh? Untuk apa saya mengatakan sesuatu kepada engkau? Padahal kamar ini gunanya untukku adalah cuma sekedar tempat istirahat. Karena akhlaknya Hasan Al-Basri yang mulia seperti itu, tergugahlah iman non-muslim tadi, sehingga dia mengucapkan kalimat syahadat muslim, masuk Islam dia dengan akhlaknya seorang Hasan Al-Basri. Jadi ada akhlak kita dengan sesama kita manusia, kita dengan orang lain. Jangankan kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala manusia, kita dengan binatang sendiri ada akhlak dan adab kita. Tak boleh kita langsung pukul saja hewan. Lewat kucing langsung kita pukul, walaupun maaf cakap anjing pun lewat langsung kita lempar, tak boleh, haram. Karena dia juga sama-sama kita dengan dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya. Jadi oleh karena itu hubungi silaturrahim. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis, la yadkhulul jannah, tak masuk surgalah seseorang yang qati', yakni qati'atur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Ingat, kita jangan pernah sekali-kali memutuskan hubungan silaturrahim. Kalau dia yang memutuskannya macam mana Ustaz? Ya macam mana lagi dia yang memutuskan. Ingat, jangan kita yang memutuskan. Ini ada bahasa yang keluar dari kita. Oh putus lah dun sanak, ndak ada dun sanak jawang lah dah. Ini bahasa tak boleh ni. Putus silaturahim kita. Putus semenjak hari ini putus. Karena harta banyak orang putus silaturahim. Karena kekayaan banyak orang putus silaturahim. Tapi ingat, orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka terputus pula lah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita untuk memutuskan silaturahim. Walaupun orang yang memutuskan silaturahim, tetap sambungkan silaturahim itu kepadanya agar tetap surga Allah sambungkan untuk kita. Maka oleh karena itu, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kita akan pentingnya silaturahim, akan pentingnya persaudaraan, akan pentingnya menjaga hubungan Islam atau ukhuwah Islamiyah kita, sehingga kita apalagi di hari ini zaman fitnah ini kita diharuskan bersatu, satu komando, satu kalimat, satu ide, satu corak pemikiran dan satu manhaj di dalam Islam agar tujuan kita sama dan bisa kita menggapai dan meraih, yaitu mardatillah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan kita selaku hamba yang selalu satu di bawah satu komando, di bawah liwa bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.